Siang hari yang cerah ini kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu babul khauf, bab rasa takut. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rasa takut ini merupakan rasa yang dimiliki oleh setiap orang mukmin. Kalau seorang mukmin tidak memiliki rasa takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dilihat kembali keimanannya. Ya, karena rasa takut berhubungan dengan naik turunnya keimanan. Ketika keimanan seseorang bertambah, bisa jadi rasa takutnya juga bertambah. Nah, ketika keimanan seseorang sedang turun, maka rasa takutnya pun turun. Dan tentunya nanti akan dikaji juga, rasa takut ini harus dibarengi dengan rasa harap, yaitu rasa roja. Jadi tidak boleh takut saja, tapi kita juga harus memiliki harapan. Nah, orang-orang dulu, para salaf, mereka sampai untuk menghadirkan rasa takut terhadap api neraka misalnya, mereka sampai seringkali memperhatikan api, kemudian mendekatkan tangannya ke api itu, ya. Kemudian dirasakan bahwa api itu panas. Nah, kemudian dia katakan kepada dirinya bahwa api yang dirasakan ini belum seberapa. Api yang dirasakan panas ini baru api dunia. Nah, maka apalagi nanti api neraka di akhirat. Maka wahai diriku, ya, bertobatlah kepada Allah dari apa yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin. Ya, kalau kamu bermaksiat maka bertobatlah sebelum api neraka nanti membakarmu. Api yang di dunia saja begitu panas. Ya, hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nari munzu sab'ina kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajibataha. Rawahu Muslim. Suatu hari Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi mendengar ada suara sesuatu yang jatuh. Bak, atau gimana suara yang jatuh? Nah, pokoknya suara jatuh. Jatuh dari mana? Dari atas ke bawah, ya. Jadi suara sesuatu yang jatuh. Nah, kemudian Nabi bertanya, hal tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu ini apa? Apakah kalian tahu ini suara apa? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini merupakan adab, ya. Jadi para sahabat itu ketika ditanya oleh Nabi, walaupun mereka tahu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Contohnya ketika Muaz bin Jabal ditanya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, para ulama mengatakan bisa jadi Muaz itu tahu, karena itu merupakan dasar dalam Islam. Tapi Muaz tidak menjawab. Muaz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam.
Kemudian juga ketika para sahabat bersama Nabi di Arafah, Nabi bertanya, hal tadruna fi ayyi yaumin hadza, fi ayyi syahrin hadza, fi ayyi baladin hadza. Kalian tahu gak ini hari apa? Ini bulan apa? Ini di negeri apa? Ya tentunya para sahabat tahu. Tapi para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Jadi para sahabat sangat memuliakan sehingga lebih memilih untuk tidak menjawab dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Nah, dan ini juga berlaku untuk kita ketika kita ditanya, ya. Dan ingat, tidak setiap pertanyaan itu artinya, maknanya benar-benar bertanya. Banyak pertanyaan tapi maknanya ternyata bukan bertanya. Pengingkaran misalnya, ya. Seperti misalnya seseorang mengatakan ahaza a'toitani, kamu ngasih ini ke saya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya pengingkaran. Gitu. Kenapa kamu ngasih ini ke saya? Seakan-akan misalnya mengejek saya, menghina saya karena saya merasa tidak pantas dikasih yang seperti ini. Nah, itu pengingkaran. Atau misalnya Allah dalam Al-Qur'an, ailahun ma'allah. Nah, ini juga pengingkaran. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada. Nah, atau pertanyaan itu maknanya adalah untuk persetujuan bahwa saya tahu kamu itu guru, kamu itu murid, kamu itu santri. Tapi saya bertanya, hal anta tolibun? Apakah kamu santri? Ini bukan berarti pertanyaan, tapi maksudnya adalah persetujuan bahwa saya mengetahui dan saya mengiyahkan bahwa kamu santri dan seterusnya. Banyak makna-makna di balik pertanyaan. Ya, kalau dalam Al-Qur'an contohnya alam nasyrah laka sadrak. Ini juga pertanyaan tapi maksudnya adalah litakrir. Gitu. Nah, sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kita harus melihat maksudnya apa, kira-kira maksudnya apa. Gitu. Ya. Dan ketika kita ditanya dan kita tidak tahu, bukan aib ketika kita mengatakan la adri wallahu a'lam. Gitu. Sebagaimana Imam Malik banyak ditanya tapi menjawabnya wallahu a'lam. Jadi banyak yang tidak dijawab. Begitu. Ini merupakan adab ya ketika berbicara ilmu. Jadi lebih baik diam kalau tidak tahu, apalagi pertanyaannya tidak darurat. Tidak harus dijawab saat itu. Nah, maka lebih baik kalau tidak tahu nanti saja. Tapi kalau darurat harus dijawab saat itu, maka boleh kita berijtihad sesuai yang kita ketahui, maka jawab dengan yang kita ketahui. Nah, kemudian qala hadza, Nabi SAW melanjutkan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Yang kalian dengar tadi suaranya itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun lalu. Jadi batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun lalu sebelum Nabi SAW lahir. Karena Nabi meninggal usia 63 tahun. Dan saat itu Nabi belum usia 6 tahun, 63 tahun. Nah, jadi ini sebelum Nabi lahir. Nabi mengatakan ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril an. Dan sekarang batu itu baru turun, baru sampai hatantaha ila qa'riha fasami'tum wajibataha. Batu itu baru sampai ke dalam keraknya, ke dalam dasarnya, sehingga kalian tadi mendengarkan suara batu yang jatuh itu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kedalaman neraka. Ya, jadi jangan dikira neraka itu dangkal. Neraka itu sangat dalam.
Nah, ini dikatakan bahwa batu yang dilemparkan itu membutuhkan waktu 70 tahun untuk sampai ke dalam dasarnya. Tapi kita tidak tahu gravitasi di neraka itu berapa. Kalau di bumi kita tahu, maka bisa kita hitung gravitasi bumi ini ya. Kemudian dengan waktunya 70 tahun, maka kedalamannya akan ketemu nanti berapa kilometer, berapa triliun kilometer kedalamannya. Kalau yang kita gunakan gravitasinya gravitasi bumi. Tapi kan kita tidak tahu gravitasi di neraka berapa. Antara di bumi dengan di bulan saja berbeda. Antara bulan dengan Mars saja berbeda. Nah, jadi kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas dalam. Dan itu luas. Sehingga neraka itu walaupun diisi banyak manusia, ya manusia dari mulai diciptakan sampai sekarang sudah berapa miliar. Ada yang pernah menghitung berapa miliar gitu. Nah, itu baru manusia. Belum jinnya. Jin lebih banyak lagi yang kufur. Nah, manusia dan jin yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka. Segitu banyaknya, tapi neraka itu tetap mengatakan hal min mazid. Apakah masih ada? Jadi neraka itu luas dan dalam. Itu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana menakutkannya api neraka. Kalau kemarin hadis menjelaskan tentang bagaimana keadaan di hari kiamat di padang mahsyar, maka hadis ini menjelaskan bagaimana keadaan neraka nanti. Maka orang yang masuk, kita bayangkan kalau kita sedang di perahu saja, ya, yang kedalaman laut itu tidak seberapa, tapi kalau kita nyemplung ke sana, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak akan bertahan lama, gitu. Nah, apalagi ini neraka yang bahkan itu api yang menyala-nyala, gitu. Dan orang munafik itu lebih berat lagi, yaitu apa? Fiddarkil asfali minan nar. Nah, jadi kita harus takut akan azab neraka ini. Makanya Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa di antara doa yang paling banyak Nabi baca, yang diulang-ulang oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Dan ini pun doa yang dibaca ketika orang-orang tawaf. Ketika dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, doa yang dibacanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, ini yang terus diulang-ulang. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari api neraka ketika sebelum salam. Ya. Ketika sebelum salam itu kita diperintahkan untuk berlindung dari api neraka. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.